kredit. Ya, biaya sewa 5 juta dikeluarkan di. Nah, kalau ditanya berapa jumlah biaya sewa tahun 2022? Jawaban Anda gimana? Halo. Kurang jelas pertanyaannya Bapak? Bisa didengar? Mas. Bisa. Mbak, Mas, halo, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Nah, itu tadi Bapak mencatat biaya sewa 5 juta untuk 5 tahun. Ditulisnya biaya sewa di debit ya toh, terus di kreditnya kas. Kan gitu ya. Nah, terus Bapak mau tanya, biaya sewa untuk tahun 2022 berapa? 1 juta, Pak. Hah? Siapa 1 tadi? juta bukan? 1 juta. 1 juta, betul, 1 juta. Lah tadi Bapak nyatetnya berapa biaya sewanya? 5 juta. Sebentar ya, Bapak langsung, sebentar, Bapak masuk ke Microsoft Word ya, biar, sorry. Nggak tahu tuh, ada nggak? Oh ya udah, air putih aja. Oh gitu. Aduh, mohon maaf ya. Oke, bentar. Ya, jadi kemarin itu ini Pak, kalau ini kurang jelas. Oke, jadi biaya sewa bisa dilihat nggak? Bisa dilihat ya Microsoft Word Bapak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya, kan gini ya jurnalnya. Terus kreditnya apa Bapak bilang tadi? Kas. Kas ya. Nah, debit kredit harus imbang apa enggak? Harus seimbang. Imbang. Harus seimbang. Kreditnya kita tulis apa ini? Kita tulis berapa ini? 5 juta. 5 juta, Pak. Nah, ya tulisannya biaya sewa untuk 5 tahun. Nah, gini ya Bapak, tulisannya jadi ini. Nah, taruhlah ini adalah 1 Januari 2022. Nah, terus, sekarang Bapak tanya, ini 5 juta untuk 5 tahun, benar nggak? Benar. Benar. Nah, tapi berapa biaya di tahun 2002 saja? Mohon maaf, Bapak kasih ini dulu ya. Insert. Nah, ini gambarannya deh, gini ya. Nah, gambarannya. Nah, di sini ada apa? Nah, misalnya 2022. Kan gitu ya, Mbak? Mas, terus 2023. Kan gitu ya? 2023. 2024.
Nah, kan gitu kan? 2026. Benar nggak? Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Benar nggak, Mbak Mas? Benar. 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 Alhamdulillah ya. Oke. Tahun 2002 harusnya berapa, Mas? 1 Benar? juta. Nah, oke. Sini. 1 juta. Nah, ini. Ya toh? Nah, ini. 2022 1 juta. Ya, 2000. Nah, sekarang pertanyaan saya, catatan Anda di 2002 biaya sewanya berapa? 1 juta ya, Pak? 1 juta. Yang kalian catat tadi loh, di 1 Januari itu berapa juta? 5 juta, Pak. 5 juta. Nah, itu kira-kira benar apa salah? Saya nggak salah pertanyaan saya. Kira-kira 5 juta, pencatatan 5 juta itu tepat apa enggak? Tepat, Pak. Eh? Sudah Harusnya tepat? sewa dibayar di muka ya? Nah, sudah tepat atau tidak yang bayar 1 juta itu, 5 juta itu? Ya, kurang tepat lah ya, kurang tepat lah ya. Benar nggak? Setuju nggak kalau catatan 5 juta itu kurang tepat? Setuju? 10 juta. Setuju, Pak. Iya, setuju. Ya toh? Nah, inilah yang namanya adjustment. Jadi biaya sewa ini kurang tepat gitu ya, kurang tepat biaya sewa ini. Nah, karena kurang tepat harus di apa? Harus di-adjust gitu. Terima kasih. Oke, sih ya. Nanti jam 11 ini lagi ya. Tapi apakah pencatatan 5 juta ini mencatat biaya sewa pada kas ini apakah salah? Apa benar? Jawabannya adalah sudah benar. Jawabannya adalah benar. Cuman kurang tepat. Lah, kalau kurang tepat itu harusnya diapakan? Ya ditepatin kan gitu kan. Kalau kurang tepat ya harus ditepatkan kan gitu ya. Mbak Mas, setuju nggak dengan statement Bapak? Setuju. Setuju ya. Nah, hal-hal inilah yang perlu harus disesuaikan. Dan penyesuaian itu biasanya ada di tanggal 31 Desember. Ya, tanggal 31 Desember 2022. Ya. Mohon maaf. Bapak ini kena emah ya, jadi Bapak makan bubur sebentar. Ya. Jadi 31 Desember 2022 itu harus disesuaikan. Ya. Nah, bagaimana disesuaikan? Nah, dari 5 juta ini kan Anda setuju ya, dari 5 juta ini kepake berapa? 1 juta. Ya toh? Nah, berarti 4 juta kan bukan biaya sewa 2022. Benar apa enggak? Benar, Pak. Halo? Benar. Biaya sewanya harus jadi berapa? 1 juta saja, benar nggak? Benar, Pak. 1 juta aja. Nah, jadi biaya sewa di 2022 harus dikurangi nggak? Harus, Pak. Iya, betul. Dikurangi berapa, Mas? 4, Pak. Cara nguranginya gimana, Mas? Dihapus atau gimana?
Cara nguranginya gimana, Mbak? Di sini ditulis 5 juta, harusnya 1 juta saja. Cara nguranginya gimana? Di sini didebat 5 juta, harusnya cuma 1 juta saja. Cara menguranginya gimana? Chapter dulu, chapter 2. Debit kredit, tolong diingatkan lagi. Gimana cara menguranginya? Ayo, Dipindahkan ke saldo kredit, Pak. yang kenceng dikit. Dipindahkan Diapakan? ke saldo kredit. Diapakan, Mbak? Ditaruh saldo kredit, Pak, untuk menguranginya. Iya, ya. Yang lain-lain ngerti nggak yang dibilang El Sinta? Paham, Pak. Paham ya? Nah, berarti kan jurnal itu ada di debit, ada di kredit. Taruhlah debitnya kita belum tahu. Benar ya? Nah, taruhlah debitnya kita belum tahu. Kreditnya udah tahu nggak? Kreditnya udah tahu nggak? Yang dikatakan El Sinta tadi. Ayo. Biaya sewa ya, Pak? Iya, kreditnya apa? Katanya si siapa tadi ya? Biaya sewa. Nah, berapa biaya sewanya? Tadi yang barusan jawab. Siapa itu namanya? Berapa biaya sewanya? 4 juta. 4 juta. Ya. Yang lain pada nyimak ya, yang lain pada nyimak ya. Ini logika banget, logika banget. Debit dan kredit itu harus imbang apa enggak? Harus, Pak. Iya, Harus, Pak. Kalau di kredit dicatat 4 juta, di debit harus dicatat 4 juta apa enggak? Iya, Iya, Pak. Pak. Bener enggak? Dicatat juga 4 juta. Benar, Pak. Benar, Pak. Katanya jurnal harus sama. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa ini tulisannya di debit ini apa? Sewa dibayar di muka bukan? Apa itu sewa dibayar di muka? Bayar duluan sewanya. Kenapa di tanggal 1 Januari nggak ditulis saja biaya dibayar dibayar di muka duluan gitu? Kalau Bapak tanya jangan terus ragu. Oh iya ya saya salah ya. Oh iya enggak ya. Jangan gitu ya. Bapak kadang-kadang tanyanya testing itu. Ya. Jadi jawabannya adalah boleh. Ini benar biaya dicatat biaya sewa juga nggak apa-apa. Dicatat uang muka juga nggak apa-apa. Jadi ada 2 jenis pencatatan. Tinggal nanti main logika saja. Itu loh ya. Kalau ini dicatat uang muka 5 juta, ya toh udah lewat dari Desember 2022 kan udah harus ada biaya lah. Nanti dicatat juga. Ya gitu kan ya. Nah, kalau dicatat sebagai biaya sewa kayak begini, ya toh padahal biaya sewanya harus 1 juta, ya biaya sewanya tinggal dikreditkan gini. Jadi di sini karena kita masih punya uang yang belum, di sini kan uang kita masih utuh, belum kita nikmati nih. Ya, ibaratnya pembayaran kita masih utuh, belum kita nikmatin atau belum jadi biaya, kan gitu kan ya, masih utuh di 31 Desember sini. Nah, maka di 31 Desember kita masih punya 1, 2, 3, 4, masih punya 4 juta. Lah, ini boleh dicatat sebagai uang muka sewa. Itu ya, jadinya. Ya. Ada yang kurang mengerti di sini, silahkan bertanya, silahkan ditanyakan, silahkan. Belum paham? Pak mau nanya, Pak. Ayo, tanya. Mau nanya, Pak. Boleh, ayo.
itu uang muka sewa sama sewa dibayar di muka itu sama atau beda, Pak? Ya sama. Kata-katanya uang muka atau sewa dibayar di muka, sama apa enggak kira-kira dari segi bahasa Indonesia? Sama apa beda? Sama apa beda? Nah, siapa tadi yang nanya? Zafira, sama enggak uang muka sewa sama biaya sewa dibayar di muka? Sama enggak? Sama. Kata-kata. Hah? Sama tadi kata Bapak. Enggak, kalau enggak kata Bapak, misalnya dari segi bahasa Indonesia, sama enggak itu pengertiannya? Sama enggak? Sama apa sama-sama muka? Sama-sama uang dikeluarkan di muka dan belum apa? Belum menjadi biaya. Itu ceritanya, ya. Oke. Jadi paham ya, dengan demikian, Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. ayo bagus Andi, ayo nanya. Maaf Pak, ini kan tanggal 1 Januari kan kita tuh baru bayar biaya sewanya Pak, 5 juta untuk 5 tahun. Tapi kenapa penyesuaiannya itu apa bulan sebelumnya Pak? Tahun sebelumnya ya? Oh iya, saya salah tadi Pak. Kayak saya Ya, kira ini 2021 Pak, maaf Pak. bukan ya, ini 2021 enggak, jadi Catatannya 31 2022. Jadi udah di sini nih. Kelihatan nggak kursor Bapak? Kelihatan nggak kursor Bapak? Yang Bapak gerak-gerakan ini. Oh ya, Nah, berarti. jadi di sini 31 Desember itu berapa ya? Berarti kan yang benar-benar biayanya kan 1 juta. Nah, yang belum jadi biaya kan ini nih. 4 jutanya sisanya ke belakang ini. Ya enggak, Pak. Di? Selanjutnya ya, Pak. Oh iya, Pak. Ini Bapak harus pelan-pelan. Ya, Bapak nggak bisa ini gini enggak, karena apa? Bapak membayangkan sekali dulu Bapak anak IPA yang kuliah kedokteran nggak bisa lanjut, terus belajar akuntansi. Nah, kesulitannya kayak apa? Ya, jadi kesulitan Bapak ini sekarang Bapak coba kasihkan kepada kalian ini. Gitu ya. Oke, paham Andi? Yang lainnya? Paham, Pak. Siapa tadi yang mau nanya? Silakan. Aku senang kalau banyak pertanyaan. Itu kan di bawah 1 Januari 2020 kan ada biaya sewa ya Pak. Itu bisa dibilang uang muka sewa juga nggak Pak? Nah, oke. Ini sekarang ya. Bagus Andi. Sekarang gini. Ya, ini udah ya yang ini ya. Taruhlah misalnya 1 Januari ya toh 2022. Saya tulis uang muka atau uang muka sewa ya, uang muka sewa atau juga atau sewa dibayar di muka gitu ya, yang katanya siapa tadi itu sama saja ya, uang muka sewa atau sewa dibayar di muka sama saja ya. Nah, saya tulis 5 juta atau gini deh, biar seragam deh ya, biaya sewa ya, panjang banget ini ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Oke, taruhlah di sini biaya sewa dibayar di muka ya, terus di sini juga saya tulis biaya sewa dibayar di muka ya. Nah, 5 juta berarti di kreditnya juga harus ada 5 juta, benar nggak Zaki? Benar nggak kreditnya 5 juta? Iya betul Pak. Apa ini tulisannya kreditnya? Ini apa ini? Apa ini jurnalnya, Zaki? Ini dicatatnya apa ini? Biaya sewa bukan? Ya, orang 1 Januari kok. Apa ini? Ingat, ini bukan 31 Desember, 1 Januari.
Apa ini? Kas bukan, Pak? Hah? Apa? Nah, kas. Oh iya kas Pak. Ya, kas. Ini 1 Januari. Berarti kan sama dengan ini tadi toh, biaya sewa, kas kan gitu ya. Nah, oke, nah biaya sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Nah, biar nggak bingung, sewa dibayar di muka bolehlah. Ya, nah gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini, sewa dibayar di muka itu untuk 5 tahun. Pada saat 31 Desember di sini, sewa dibayar di mukanya berkurang apa enggak? Zaki, pada saat 31 Desember, ini kan sewa dibayar di muka untuk 5 tahun, benar enggak? Halo? Ya betul. Pada saat 31 Desember, sewa dibayar di mukanya tinggal berapa? Tinggal 4 juta. Ya, kalau sewa dibayar di mukanya itu tinggal 4 juta, gimana cara mengurangi? Kan kita catat biaya sewa atau sewa dibayar di muka ini, kan kita catat 5 juta. Gimana caranya 31 Desember sewa dibayar di muka ini tinggal 4 juta. Gimana caranya, Yaki? Sewa dibayar di mukanya di kredit, Pak. Zaki, gimana caranya? Ya biaya sewanya di kredit. Kenapa kok dikredit? Karena kan pengurangan, Pak. Nah, emang kredit itu mengurangi debit. Zaki, emang kredit mengurangi debit? Iya, Pak. Nah, ya sudah. Ya, jadi ya debit dicatat 5 gitu kan, kredit dicatat, taruhlah kredit dicatat 1, terus debit dicatat 1, ya sudah kan imbang. Jadi ada pendapatan 1, pengeluaran 1, ya akhirnya 0 kan gitu kan ya. Nah, jadi kayak begitu. Oke. Nah, jadi ini di kreditnya dicatat apa, Zaki? Kan Biaya tadinya sewa. apa Zaki? Di kreditnya dicatat apa, Zaki? Kan 5 juta ya toh, 5 juta ini harus jadi tinggal 1 juta gitu loh. Ini satu Zaki ya, mungkin yang lain banyak Zaki di kelas ini ya. Jadi Bapak kalau nanya Zaki, yang lainnya jangan tenang yang ditanya Zaki doang. Jangan ya. Ini kayaknya banyak juga yang Zaki-Zaki yang lain gitu loh. Di kas kayaknya. Gimana Zaki? Di kas. Kas? Oke deh, sebentar. Bapak ganti Excel deh. Ya, Bapak ganti Excel. Biar gampang aja. Ya, biar gampang. Kelihatan Excel Bapak? Kelihatan Excel Lihat, Pak. Bapak? Kelihatan, Lihat. Pak. 1 Januari 2022. Ya. Iyalah. Ya. Nah, 1 Januari 2022 itu ada terjadi uang atau sewa dibayar di muka. Ya. 5 juta.
Terus kreditnya kas 5 juta. Ya. Nah, terus di sini mohon maaf Bapak gambar lagi juga ya. Jadi Bapak di sini adalah sewa dibayar di muka. Ya, jadi ini Bapak kasih seperti ini. Oke. Nah, terus Bapak kasih ini. Ini biar ya. Jadi 1 Januari ya, kan gitu ya. 1 Januari 2022 biaya sewa kamu catat sebagai berapa? 5 juta. Benar nggak? Ini kan biaya sewa di debit ya. Berarti kan di sorry, sewa dibayar di muka kan di debit ya. Berarti kan di sini dicatat ya. Benar apa enggak? Zaki dan yang lainnya, benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, pada 31 Desember ya, pada 31 Desember everybody agree that ini tinggal benar nggak? Benar, Nah, Pak. Nah, kok bisa 5 juta terus ujuk-ujuk jadi 4 juta? Bisa nggak seperti ini? Bisa, Pak. 5 juta terus bisa langsung ujuk-ujuk jadi 4 juta, bisa nggak? Bisa nggak 5 juta, di sini nggak ada apa-apanya, tahu-tahu jadi 4 juta, boleh? Halo? Ini kan saldo nih 5 juta nih, ya, disewa dibayar di muka. Terus ini debit, ini debit, ini kredit. Ya udah, Bapak tulis deh di sini ya. Ini debit, ini kredit gitu ya. Sorry, gimana ini? Nah, ini debit, ini kredit, taruhlah gitu ya. Biar, tapi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, yang penting ngerti ya, yang penting ngerti, nggak usah ditulis nggak apa-apa, yang penting ngerti. Nah, boleh nggak? Boleh nggak 5 juta terus tahu-tahu 4 juta di sini tanpa ada pencatatan? Boleh? Enggak, Pak. Enggak. Nah, Safik udah mulai. Zaki ngerti nggak? Berarti Pak nggak boleh. Ya boleh. Berarti di kredit harus ada apa? Sewa dibayar di mukanya berkurang, Pak. Berkurang. Berkurang itu dicatat di sini juga. Langsung aja dikurangi gini. Benar nggak kalau langsung dicatat berkurangi gini? Kan kalau di matematika kan di gini langsung aja berkurang gitu. Boleh kayak gini. Enggak, Pak. boleh. Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dicatat di kiri juga itu hitungannya malah jadi debit. Nah itu. Bertambah. Ya kalau di matematika cuman kayak gini, tapi ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Ya makanya. Nah bolehnya bagaimana? Bolehnya bagaimana? Bolehnya ya di sini dicatat 1 juta. Benar nggak? Benar nggak tulisan Bapak ini? Mas, Mbak, benar nggak?
Benar nggak tulisan Bapak ini benar nggak? Halo. Halo, benar nggak? Bener Pak, bener. Yakin ya? Yang lain benar ya? Yakin ya? Kalau nggak ngerti langsung Pak, saya belum ngerti Pak. Gimana Pak? Ayo cepet tanya. Kalau nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti Pak. Gitu. Ya, yang lainnya jangan lihat. Wah, yang penting saya masuk gitu ya. Tolong dimengerti. Saya Bapak nggak ini absen deh. Nggak begitu ngelihat absen. Tapi ngelihat kalian benar apa ngerti apa enggak? Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, satu ini di sini sudah tercatat apa belum yang satu ini di sini? Udah tercatat apa belum? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Nah, berarti harus dicatat nggak? Falah. Harus, Pak. Oke, berarti 31 Desember 2022 ya. Di kredit adalah apa? Sewa dibayar di muka sebesar berapa, Falah? 1 juta, Pak. 1 juta. Debitnya harus 1 juta enggak? Harus. 1 juta. Apa ini debitnya? Beban sewa bukan, Pak. Beban sewa. Zaki, debitnya apa ini Zaki? Oke, ya Zaki nanti tolong Zafira atau yang lain-lain yang teman-temannya seperti Zaki tolong dijelaskan ya. Karena dulu Bapak juga gitu. Bapak langsung cepat nangkep set. Oh ya, saya ngerti. Tapi teman-teman Bapak masih pada bingung. Nah, Bapak itu langsung jadi tutorial. Jadi Bapak langsung jadi guru untuk teman-temannya Bapak yang di kelas itu. Gitu ya. Nah, kebetulan yang nggak bisa itu banyakkan ibu-ibu gitu kan ya, artinya teman-teman Bapak yang perempuan-perempuan gitu kan, nanyanya real gimana ini gitu ya, jadi Bapak terangkan gitu kan. Jadi Bapak terangkan, terus ibu-ibu itu biasanya suka bawa makanan. Nah, kebetulan saya anak mahasiswa dari rumah belum sarapan. Ya, jadi itu kerjasama gitu kan ya. Real makan real, tapi tolong terangkan saya gitu. Jadi nama saya dipanggil Khairil gitu ya. Real tolong ya. Oke, ini just sejuk aja. Jadi di sini ya biaya sewa atau boleh dikatakan tadi ada yang bilang beban sewa. Nah, gini. Ya, paham ya? Jadi sewa dibayar di muka itu 5 juta, ya toh enggak benar, ya harus apa? Inilah disesuaikan. Dengan demikian kalau ada sewa dibayar di muka kayak gini yang semulanya 5 juta, terus ada penyesuaian 1 juta, ya sekarang saldonya 4 juta. Nah, ini loh yang dinamakan apa? Penyesuaian. Adjustment. Ya. Tuh ceritanya. Ya, paham ya Mbak, Mas? Nah, nanti tolong dibaca chapter 2 ya, tolong chapter 2 itu dibaca. Chapter 3 dibaca ya. Baik. Ya, jadi adjustment itu ya. Adjustment itu seperti itu. Ya. Nah, jadi after studying this chapter, you should be able to describe nature of adjusting process. Yang Bapak tadi bilang, adjusting process itu karena apa ya? Nah, ternyata Bapak tadi udah ceritain kayak begitu. Terus cara menjurnal entries, akun-akun yang harus di-adjust. Nah, tadi udah Bapak gambarkan. Catatan boleh, biaya sewa duluan dicatat boleh, atau uang muka sewa duluan dicatat boleh. Tapi kita harus ingat, oh ini kekeliruannya ada di mana, gitu ya. Nah, ya.
Terus prepare an adjusted trial balance. Ya, ini nanti ya. Oke, describe nature under the accrual basis accounting revenue ya. Under the accrual basis of accounting revenue are reported in the income statement a period which are they earned. Nah, artinya apa? Ini ada catatan accrual basis sama cash basis ya. Oke, tapi kita nggak usah mikir cash basisnya ya, nggak usah mikir karena yang berlaku umum sekali itu sekarang itu ya accrual basis ya. Nah, misalnya kayak seperti ini revenue recognition ya, rekognisi dari revenue gitu ya, rekognisi pendapatan. Nah, itu kadang-kadang ada yang kurang tepat, matching principle ya. Ya tadi kan biaya sewa, taruhlah biaya sewa kita catat 5 juta, loh kan nggak benar itu. Harusnya biaya sewa kan cuma 1 juta saja. Artinya nggak matching antara revenue dan expense ya. Oke, misalnya biaya sewanya harusnya 1 juta, kamu catat 5 juta, padahal 5 juta itu untuk 5 tahun. Sementara dari hasil sewa itu, kamu mendapatkan revenue cuma 2 juta. Kalau 2 juta dibanding revenue atau pendapatan 2 juta dibandingkan dengan beban 5 juta, loh, nggak match. Nah, itulah yang dimaksud matching. Konsep matching, nggak match itu nggak sesuai. Ya harusnya kalau pendapatan 2 juta ya sesuainya beban ya cuma 1 juta tadi, dan memang kenyataannya beban yang seharusnya kan harusnya memang 1 juta. Nah itu ya kalau udah dicocokkan itu namanya matching ya, matching konsep antara revenue and benefit ya. Oke. Nah ini kenapa ada adjusting? Some expense are not recorded daily. Some revenue and expense are included as the same the time passes rather than as separate transaction. Nah ini yang Bapak bilang tadi ya, kalau misalnya untuk 5 tahun kan dicatat 1 kali tuh. Padahal harusnya ya tiap tahun itu harus ada catatan, makanya perlu di-adjust untuk tiap tahunnya itu. Jadi kan same revenue and expense are included in the time passes yang kemarin, rather than as separate transaction, daripada mencatat satu persatu transaksinya. Gitu ya. Some revenue and expenses may be unrecorded ya. The adjusting process diantaranya menganalisis ya. Nah, ini analisis tadi itu yang Bapak bilang tadi, kalau biaya sewa 5 juta untuk 5 tahun, harusnya 1 tahunnya ya 5 juta dibagi 5, ya harusnya 1 tahunnya ya 1 juta. Nah, kalian udah berhasil menjawab pertanyaan Bapak seperti itu tadi, berarti kalian sudah benar melakukan analisis. Gitu loh ya, berarti Anda sudah melakukan analisis tadi secara tidak langsung. Ya, tuh ini. Ya. Account requiring adjustment, prepaid rent, wages expense, office equipment, account receivable, unearned rent, ya. Ya, cash ini sebetulnya nggak perlulah ya, tapi nanti kita lihat. Oh, ini pertanyaan. Indicate with yes or no, whether or not it's the following account normally required adjusting. Prepaid rent, yes. Cash, no. Wages expense, kira-kira yes atau no ya? Nah, cash no. Prepaid rent yes apa no? Yes. Yakin? Oh yes. Wages? Yes apa no? Biaya gaji? Yes. Yakin? Nah, office equipment. Nah, persediaan kayak kemarin, office equipment. Perlu nggak? No. Ya udah keklik, kesenggol tadi. Account receivable. No. Itu
Account receivable yes atau no? Account receivable yes atau no? No, Pak. No, yakin? Yakin, Elsinta? Nah, itu ada yes tuh. Ya, account receivable juga ada kadang-kadang gini ya. Account receivable untuk revenue selama 5 tahun dicatat sebagai bank kita sudah menerima pendapatan gitu kan ya. Jadi kita catat account receivable terus pada bank pada account receivable atau unearned revenue. Nah, itu yang dimaksudnya di situ. Harusnya sih iyalah kalau pengertiannya no juga bisa juga. Tapi unearned revenue tadi itulah yang dimaksud account receivable di sini ya. Oke. Unearned rent kira-kira yes atau no? Unearned revenue yang Bapak bilang tadi barusan. Yes ya. Oke. Paham ya? Paham ini ya? Oke. Bapak lanjutkan. Nah, jadi nanti kalau kalian ini bisa lihat di buku kalian itu exercise 31A sama 31B ini menyangkut ini ya. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Ini tadi sudah dijelaskan. Prepaid expense are advance payment for future expenses and are recorded as asset when cash is paid. Nah, ini tadi. Unearned revenue are advance receipt of future revenue that are recorded as liability when cash is received. Nah, ini ngerti ya? Prepaid expense itu uang muka dibayar di muka tadi loh. Sewa dibayar di muka itu prepaid expense. Ya. Unearned revenue itu belum kita terima ya dicatat sebagai hutang. Ya. Oke, nah ini ada ini semuanya di buku kamu ya, udah di buku itu kamu itu ini ada current accounting period ya, nanti dibaca itu chapter 3 ya, benar-benar dibaca. Ya. Oke. Ini mendadak Bapak harus rapat ya. Nanti bilangin kelas B tolong ya, nanti saya bilangin lah kelas B ya. Mungkin kita mulai jam 11 atau jam 11.20 ya kelas B. Tapi kelas B juga nggak akan lama karena Bapak jam 1 rapat lagi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, tolong Bapak tolong dibantu ya baca chapter 3 sampai akhir ya. Jadi adjusting itu logikanya seperti Bapak tadi. Adjusting itu logikanya seperti tadi. Ya, terus di belakang buku ya, di belakang e-book tadi itu ada soft copy ya, ada exercise, ada problem. Ya, silahkan ditanyakan kepada Bapak kalau kamu mau mencoba ya Pak, tugasnya apa Pak? Ya dicoba aja, tugas problem-problem itu dicoba saja. Nah, nanti kalau nggak ngerti ya, kalau masih nggak ngerti bisa ditanyakan Bapak. Nah, itulah kurang lebih tugas-tugasnya ya. Oke, saya rasa itu. Mana ini PC-nya? PC? Halo, Mbak Pak. PC? Saya, Pak. Ya Rahma ya, Rahma Fitriana ya. Jadi kurang lebih begitu. Rahma semuanya sudah dapat ya, e-book harusnya sudah ya, karena udah Sudah, disebar Pak. di grup Iya, ya. iya Udah betul ya. Pak. Sudah Oke. saya kasih. Oke, tolong itu memang agak downloadnya agak ini karena bukunya banyak megabyte-nya. Tolong semuanya harus di-download dan tolong semuanya harus membaca ya chapter 3